Sudah Ibu. Daftar kok gampang ngene saiki. Bisa. Coba jempol dulu Ibu, dicoba lagi nggih. Kok ya jera iso ae, Mbak? Ayo Bu, cepet Bu. Sik, Mbak. Kok angel ngene? Iku kok cepet ngono piye mau? Aku bingung Mbak piye carane? Mungkin datanya kurang lengkap Bu. Nanti biar saya antar ke customer service untuk dicek datanya nggih. Wis ayo, iso ra iso aku dina iki kudu priksa pokoke. Nggih, sabar ya Bu, saya antar ke ruangan customer service nggih. Monggo. Ada apa, Bu? Kulo niku lajeng priksa. Lah kok angele ra karuan niku pripun lek Bu boten suwangga sakniki? Sebentar Bu, saya jelaskan di dalam ya. Monggo Binara, Binara. Boten. Kulo jelaskan Binara. Halo sahabat Suwondo, kembali lagi bersama saya Dr. Caca. Kali ini bersama saya sudah ada 3 tamu kebanggaan ya. Yang pertama ada Bapak PLT Direktur RSUD RAS Wondopati, Pak Hertoto. Ya. Yang kedua ada Bapak Kepala BPJS Kesehatan Pati, Bapak Wahyu. Kemudian yang ketiga ada Bapak Hubert, ini Bapak Kabid Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS. Nah, kira-kira kalau sudah ada Bapak Kepala ini ya, Bapak Kepala-kepala ini pasti kalau ketemu kan ngobrolnya pasti mengobrolkan ide, rencana, inovasi. Kira-kira Pak Toto, kita bisa dibocorin nggak ini kira-kira ada rencana inovasi apa dari RSU Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya akan menyapa sahabat Suwondo yang ada di rumah. Halo sahabat Suwondo, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Jadi betul sekali Mbak Dokter Caca. Jadi memang Rumah Sakit Suwondo Pati selalu mengembangkan mutu layanan kepada masyarakat, dan yang sudah kita lakukan yaitu dengan pendaftaran online melalui mobil JKN. Ini adalah program yang sangat luar biasa daripada BPJS gitu lah. Pasien dengan adanya pendaftaran online ini itu tidak perlu habis subuh berangkat ke rumah sakit, akan tetapi dia bisa daftar di rumah lewat HP Android, kemudian 1 jam sebelum layanan itu baru datang. Harapannya dengan begitu pemeriksaan di rawat jalan itu akan menjadi lebih cepat gitu Dok. Ngaten Pak Din kita sebagai penyedia layanan kesehatan tentunya ingin yang terbaik untuk pasien, termasuk dengan kecepatan penanganan begitu. Nah, untuk MJKN sendiri ini dari Pak Hubert atau Pak Wahyu, MJKN kan kita sudah familiar ya untuk pendaftaran online. Kira-kira ada manfaat lain bukan selain untuk pendaftaran online Pak? Terima kasih Dokter Caca. Sebelum saya sampaikan terkait dengan kemudahan MJKN, kami sedikit sampaikan kepada sahabat Suwondo bahwa BPJS Kesehatan ya di 3 kabupaten kami ya, Pati utamanya, Rembang dan Blora, itu senantiasa melakukan inovasi. Salah satunya adalah bagaimana membuat layanan itu yang mudah, cepat, dan tentunya setara ya. Banyak prestasi yang kita ukir bersama ya Pak Dir ya, terkait dengan kemudahan layanan. Salah satunya adalah terkait dengan antrian online mobil JKN. Kalau kita lihat antrian online di kita itu sangat-sangat tinggi ya, capainya sudah di angka 96% ya. Dan MJKN di Suwondo itu sudah 42% di atas rata-rata kami yang 33. Jadi ini juga sangat-sangat jauh di atas capaian nasional. MJKN sendiri banyak manfaatnya ya, salah satunya adalah untuk bagaimana kita melakukan pendaftaran di fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga bisa melihat ketersediaan tempat tidur, kemudian kita juga bisa melihat lokasi paskes terdekat, kita juga bisa melakukan pembayaran dengan mobil JKN ini. Jadi MJKN ini adalah
satu layanan untuk semuanya, mulai dari bagaimana mendaftar, kemudian membayar iuran, kemudian mendapatkan layanan. Bahkan kita juga bisa screening untuk mengecek kesehatan kita. Riwayat kesehatan kita juga terrecord di sini, sehingga sahabat-sahabat Suwondo bisa melihat nih, oh saya kemarin mendapatkan layanan ini, kemudian hasil screening saya kayak gini, sehingga kita bisa mengupayakan kesehatan sendiri. Jadi menurut kami sih luar biasa, ya. Kami kolaborasi dengan Suwondo. Yang Suwondo dulu, mohon maaf ya, dulu itu MJKN-nya itu selalu di bawah. Sekarang udah di atas ya. Siap. Luar biasa. Belum lagi nanti juga ada inovasi-inovasi yang lain tentunya. Nanti akan kami sampaikan. Gitu, Dr. Caca. Iya. Kalau untuk Pak Hubert sendiri ada yang mau ditambahkan, Bapak? Ya, sudah cukup. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang sudah sangat komprehensif bahwa MJKN ini dari mulai pendaftaran, antrian sampai dengan pelayanan selanjutnya. Sehingga ini adalah akses bagi peserta JKN dalam satu genggaman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki gadget, monggo bisa silahkan download mobile JKN. Harapannya ini bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada peserta JKN. Mungkin demikian, Bapak. Iya, terima kasih Pak Hubert. Nah, Sobat Suwondo, ternyata manfaatnya nggak cuma untuk daftar loh. Hayo yang belum punya aplikasinya segera download. Bisa di Play Store sama Apple Store ya Pak. Betul. Ya, ayo segera di-download untuk penanganan yang lebih cepat. Selain itu saya kembali ke Pak Toto. Pak Toto. Siap. Ini kan RSUD RAA Suwondo Pati itu sebagai rumah sakit rujukan ya Pak. Tentunya pasien kita juga relatif banyak. Kira-kira gimana itu Pak untuk efisiensi pelayanannya? Rencananya pripun? Terima kasih. Jadi memang kunjungan kita baik pasien rawat jalan maupun rawat inap ya Pak Ayu itu memang ada peningkatan, dan untuk seperti sampaikan di awal tadi, apalagi ini untuk mempercepat lagi, ini ada inovasi yang hebat, yang luar biasa dari BPJS, yaitu tentang Frista yaitu face recognition integrasi sistem hospital. Dan untuk Frista ini nanti mungkin ini ada Pak Kepala Cabang BPJS tentunya yang lebih expert dengan Pak Hubert yang nanti akan menjelaskan tentang itu Frista. Intinya adalah Suwondo di era digitalisasi ini kita selalu berbenah, selalu berkembang untuk meningkatkan layanan, tentunya dengan dukungan penuh daripada BPJS Kesehatan. Gitu Bu Dr. Caca. Ini kan namanya bagus sekali ya, Frista ya, Face Recognition BPJS Kesehatan ya Pak ya. Mungkin dari Pak Wahyu atau Pak Hubert mau menambahkan untuk Fristanya sendiri Bapak. Terkait dengan Frista ini, kami senantiasa bagaimana sih layanan itu cepat, kemudian eligibilitasnya juga betul-betul bisa kita jaga ya. Salah satunya adalah kita semua rumah sakit atau fasilitas kita sudah menggunakan validasi biometrik. Nanti datanya bisa disampaikan Pak Hubert ya, bahwa selain menggunakan finger ya, kemarin kita menggunakan finger, jadi semua sudah finger ya. Begitu finger ternyata memang harus diimprove lagi nih supaya lebih cepat lagi. Salah satunya adalah face recognition ya. Dan Suwondo ini juga terima kasih Pak Dir, luar biasa ya, sudah menggunakan face recognition BPJS Kesehatan ini untuk salah satunya validasi. Dan kemarin kita lihat memang bedanya, kecepatannya juga berbeda ya. Kalau face recognition ini hanya kurang lebih 3 detik. Kalau finger biasanya agak lama ya, butuh waktu ya kurang lebih 3 menit ya. Sekarang lebih cepat lagi. Dan ini mungkin nanti juga akan luar biasa lagi Pak Dir ya. Waktu kita awal-awal ya Pak Dir, ingat banget ya, kita lihat itu waktu layanannya itu lebih dari 5 jam. Betul. Sekarang itu sudah di bawah rata-rata nasional. Rata nasional itu kan 3,5 ya, kita di 2 jam 14 menit. Dan ini kami sama Pak Dir bagaimana membuat itu di bawah 2 jam. Selalu berbenah. Salah satu adalah face recognition BPJS Kesehatan ya. Orang masuk tinggal lihatkan wajah, kemudian langsung automatically eligible, orang itu bisa dilayani. Mungkin nanti tambahan dari Dr. Hubert. Mas Hubert. Terima kasih. Jadi memang Frista ini kita sampaikan kepada seluruh vaskes. Jadi ini berkat juga
dukungan juga dari rumah sakit. Nah, khususnya ini dari Rumah Sakit Suwondo Pati ini juga langsung sigap ketika kita launching Frista, semua jajaran di rumah sakit ini juga mengupayakan, terutama di Suwondo sudah ada 20 titik ya? 18 sudah terpasang. 18. Sudah 18 titik pelayanan yang bisa menggunakan Frista. Dalam hal ini adalah Frista untuk memastikan bahwa eligibilitas peserta yang memanfaatkan pelayanan di Suwondo ini dipastikan adalah eligible. Karena data ini terintegrasi dengan Dukcapil, harapannya tidak ada lagi istilahnya apa ya, potensi-potensi kecurangan, Pak. Jadi potensi-potensi kecurangan dari peserta yang istilahnya tidak manfaat ini diberikan adalah sesuai dengan kepemilikannya, jadi tidak dipinjam atau dipindah tangan. Demikian, Dokter. Iya, terima kasih Pak Wahyu, Pak Hubert. Ternyata Frista ini selain untuk mempercepat pelayanan juga melindungi data pasien gitu ya Pak ya. Sehingga yang bisa mengakses cuma pasiennya sendiri, tidak bisa disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab. Satu lagi Caca, terkait dengan Frista ini ya, kalau kita lihat bahwa memang kita sangat cepat ya, hanya 3 detik. Dan ini mungkin satu-satunya wilayah yang semua fasilitas kesehatannya menggunakan face recognition di BPJS Kesehatan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Aplaus untuk BPJS Kesehatan Pati dan juga RSU. Ada rame-rame sebentar. Pak Wahyu izin, Pak. Bapak ini ada pasien. Katanya tidak bisa mendaftar dengan Frista. Sudah punya BPJS tapi tidak bisa mendaftar. Tentang Frista. Kepanggil sama Bapak Direktur langsung. Tentang Frista. Oh, nyata kebetulan ini kepala BPJS. Monggo. Monggo. Pak Wahyu, ini ada pasien mau konsultasi tentang Frista. Kebetulan Bu ini kan ada Pak Wahyu kepala BPJS Pati. Kita baru ada acara di talkshow tapi tidak apa-apa. Langsung mawon ben malah jelas nih. Monggo tengah niki. Monggo tengah. Biar dijelaskan sama Pak Direktur sama ada kepala BPJS Pak Wahyu nggih. Selamat siang Ibu. Ibu nanti dijelaskan kenapa tadi mendaftar tapi tidak bisa Fristanya gagal Bapak. Nggih. Monggo. Berarti ngangge wong sing wajah wae nggih. Tetep Loh, yuk, kok lagi kene? Maaf yo yuk, BPJS-mu ini sing mati durung sempet tak urusno. Oh, alah. Nanti kan rasanya enggak apa-apa, BPJS. Loh, sudah. Yuk. Boten siap. Wah, iya. Berarti ini contoh nyatanya ya Pak ya. Ternyata mungkin pakai BPJS orang lain, jadi tidak terrecord gitu. Memang menurut Caca, fasilitas di kesehatan di 3 kabupaten kami itu sudah betul-betul akuntabilitasnya itu betul-betul terjaga ya. Jadi dari awal orang masuk itu sudah terdeteksi bahwa dia adalah orang yang betul-betul menggunakan atau betul-betul peserta BPJS Kesehatan. Jadi kalau dulu maaf ya mungkin menggunakan kartu mirip-mirip ini masih bisa ya. Sekarang kan sudah validasinya udah luar biasa ya. Pakai biometrik, finger dan juga wajah ini susah sekali untuk disalahgunakan ya. Ini berarti inovasi yang sangat hebat. Ini juga bisa menghindari fraud kalau gitu ya Pak ya. Iya, itu jadi contoh nyata tadi ya Pak. Ada pasien yang marah-marah di depan karena ketika pakai face recognition ternyata tidak bisa. Dan tidak bisa wong jebule bukan yang bersangkutan, bukan pesertanya. Nggih. Iya, tadi tidak bisa. Sidik jari itu kan unik ya, tidak semua orang sama, jadi dimanfaatkan juga tidak bisa. Kalau identitas mungkin bisa dipindah tangan kan? Nah, betul. Validasi biometrik ini yang tidak bisa dipindah tangan kan, sidik jari, terutama tadi Frista. Karena Frista ini nanti datanya itu terkoneksi dengan data Dukcapil. Jadi apapun yang peserta lakukan, ini kan sudah terekam dalam data NIK, data KTP, dan itu terintegrasi dengan Dukcapil. Sehingga ketika dimanfaatkan oleh orang lain dan biometrik wajahnya ini tidak sesuai dengan yang terekam dalam data Dukcapil, ini yang mengakibatkan sistem secara otomatis akan men-screening, tidak sesuai, peserta ini tidak layak, tidak valid. Bisa dipastikan lagi eligibilitasnya. Demikian Dokter.
Oke, terima kasih Bapak. Ini saya ada satu lagi pertanyaan yang sering sekali saya dapat kalau misalnya ketemu sama pasien, ketemu sama keluarga pasien. Pasti pertanyaannya kayak gini, dok, kalau saya pakai BPJS, kira-kira saya lama nggak ini penanganannya? Gitu, biasanya tuh seperti itu. Lama nggak? Ditunda-tunda nggak dok? Apa saya sebaiknya pakai umum aja atau bagaimana ini? Nonton Pak, bagaimana Pak Wahyu ini pendapatnya soal ini? Terkait dengan layanan, saya rasa di BPJS Kesehatan ini layanannya udah luar biasa ya, tidak ada pembedaan ya, tidak ada diskriminasi. Ini bisa juga terlihat akuntabilitas terkait dengan ketersediaan tempat tidur. Kalau dulu katanya tempat tidur susah, sekarang udah transparan semua ya. Termasuk juga waktu layanannya juga sudah diatur. Artinya tidak ada orang yang dibeda-bedakan, kemudian orang yang mendapatkan layanan lama, itu tidak ada. Karena semua sudah terkontrol dengan sistem. Dan yang saya membanggakan adalah semua direktur rumah sakit, apalagi Suwondo ya, yang pemerintah ya, itu support terkait dengan akuntabilitas. Jadi menurut kami sih tidak ada layanan yang dibeda-bedakan di peserta JKN ya. Termasuk juga masyarakat miskin sekalipun ya, kalau mendapatkan layanan itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan mungkin nanti bisa dicek langsung oleh Pak Dir. Siap. Bagaimana Pak Dir mau ditambahkan? Jadi betul yang disampaikan Pak Wahyu dan Pak Ubed. Memang Suwondo Pati ini selalu mendukung ya program pemerintah, khususnya BPJS Kesehatan. Jadi apapun yang di launching atau diprogramkan oleh BPJS Kesehatan ini, tentunya kita selaku rumah sakit pemerintah memang kita harus selalu aware dan menjalankan dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya gitu Pak Wahyu. Dan tak tambahkan lagi Dr. Caca, jadi Suwondo Pati juga betul yang disampaikan Pak Wahyu bahwa kita juga tidak membeda-bedakan, baik ini pasien BPJS, pasien umum yang harusnya dia bayar sendiri, itu juga sama. Jadi ketika mereka mendaftarkan online, maka urutannya juga sesuai dengan urutan ketika kedatangan maupun ketika mereka melakukan pendaftaran online. Kan semuanya itu sudah ada nomor urutnya, sudah ada jamnya, sehingga kepastian layanan gitu Pak Wahyu ya, Pak Ubed, itu juga sudah sesuai. Nah kemudian Suwondo juga terus selalu mengembangkan layanan-layanan gitu untuk memangkas waktu tunggu ketika periksa di rawat jalan di poliklinik. Itu seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, kita juga ada inovasi yaitu pengantaran obat. Jadi jasa pengantaran obat pakai gunem. Gunem itu kan kita orang Jawa gunem itu nunggu obat ning omam. Jadi nunggu obat di rumah saja. Jadi dengan membayar 10.000 itu pasien bisa baik ujung kulon, wetan, selatan, utara, terjauh dari Kabupaten Pati, itu obat akan diantar sampai ke rumah gitu. Dan di samping itu juga seperti sampaikan Pak Wahyu tadi, yang kita mendukung Vista itu, tak ulangi lagi, kita sudah ada di 18 titik Pak Wahyu, Pak Ubed. Jadi 2 ada di pendaftaran dua ada di HD, pendaftaran HD, kemudian 10 di TPP rawat jalan, dan kemarin 6 itu ada di APM Anjungan. Jadi total ada 18 titik, sehingga dengan kita menyiapkan 18 itu, kita mendukung program dari BPJS sehingga pasien yang datang itu akan terlayani dengan cepat gitu. Seperti sampaikan Pak Wahyu tadi, 3 titik langsung datanya sudah bisa kita validasi. Nah kemudian Suwondo juga ini memberikan layanan-layanan unggulan Dr. Caca. Jadi ke depan ini kita mau ada layanan cat lab ya Pak Wahyu ya. Jadi ini sudah pengajuan, sudah di pengajuan oleh BPJS Kabupaten Pati untuk ke Kepil dan ke pusat. Mohon doanya juga supaya segera bisa terlaksana, sehingga nanti harapannya pasang ring jantung itu tidak usah jauh-jauh ya Pak Wahyu, ke Kudus maupun ke Semarang gitu, tapi di Pati sudah ada. Di samping juga unggulan ada banyak lah, ada ISWL, kemudian ada bedah anak, ada digestif dan lain sebagainya. Nah kemudian Dr. Caca perlu saya tambahkan Pak Wahyu dan Pak Ubed juga, bahwa Suwondo kita ada slogan sekarang Sakdodo Pak. Jadi kita program Sakdodo. Saiki Suwondo wis beda. Mungkin bisa dijelaskan Pak filosofinya. Jadi filosofi dari Sakdodo ini Pak Wahyu, Pak Ubed dan masyarakat sahabat Suwondo di rumah, bahwa ini kan untuk kita berbenah internal sama eksternal Pak Wahyu. Nah untuk internal adalah bahwa Sakdodo saiki Suwondo wis beda, sehingga
karyawan Suwondo itu ketika mereka datang terlambat, kemudian produktivitas kerja tidak bagus, kemudian tidak ramah kepada pasien, itu mereka ingat, loh sekarang Suwondo kan sudah beda. Berarti mereka tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi di masa lampau karena merasa sekarang itu Suwondo itu sudah beda. Ini untuk internal, jadi kita menyemangati seluruh karyawan kita yang ada 1.200-an itu bahwa untuk mereka selalu berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk eksternal kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pati, Pak Wahyu, Pak Ubed. Jadi sekarang Suwondo itu sudah beda. Sehingga mereka itu mempercayakan konsultasi kesehatannya, karena kalau kita bicara rumah sakit itu sekarang tidak hanya kuratif dan rehabilitatif, tapi promotif preventif juga kan, sehingga mereka ketika mempercayakan tidak harus orang sakit konsultasi masalah kesehatan itu mereka percaya kepada Suwondo karena mereka merasa oh Suwondo sekarang sudah beda, saya ikut beda. Nah harapannya begitu, sehingga ini kita berkomitmen seluruh karyawan bahwa memang kita harus memberikan layanan terbaik dan kita harus membuktikan bahwa sekarang memang Suwondo wis beda. Nah, lebih baik, harus lebih baik gitu. Itu dah. Nggih, matur nuwun Pak Dir, Pak Wahyu, Pak Hubert. Bagaimana Sobat Suwondo? Saya harap dengan obrolan kita kali ini sudah menjawab beberapa keraguan dari Sobat Suwondo, terutama pengguna BPJS. Sekarang di RSUD Suwondo Pati kan sudah ada Frista yang mempercepat dan mempermudah proses verifikasi identitas pasien. Jadi nggak usah takut-takut untuk lama atau alatnya error atau apa, tidak perlu seperti itu. Lalu kemudian itu juga untuk menghindari penggunaan data pasien oleh orang lain sehingga data pasien itu tetap aman. Begitu nggih Pak. Siap. Jadi, matur nuwun atas dawuhipun dan sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita. Kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari BPJS dan juga RSU. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Dengan cara program Frista itu tersebut hasilnya lebih cepat dan sangat membantu daripada yang sebelumnya. Lebih cepat dari kemarin, lebih membantu. Tentunya lebih baik ya, lebih cepat dan ininya tidak mengecewakan pasien-pasien. Harapan kita juga memang seperti ini, jadi pelayanannya lebih cepat, lebih baik dan terima kasih, ini ada kemajuan yang lebih.